Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala ma'asil jawarih. Maksiat anggota badan. Wa amma ma'asil jawarih, adapun maksiat anggota badan antara lain ma'asil batni, yaitu satu maksiat perut. Ma'asil batni, maka maksiat perut itu diantaranya mislu akrir riba, yaitu seumpama memakan harta riba. Yang dimaksud harta riba itu setiap hutang piutang yang menarik keuntungan, maka itu adalah riba. Misalkan ada seorang pinjam kredit misalnya, kredit itu tidak harus riba. Tidak setiap kredit itu riba. Selama yang dikembalikan tetap, misalkan pinjam 1 juta, dicicil selama 10 hari, tiap harinya 100.000, berarti kan pengembaliannya tetap kan 1 juta. Nah, kredit yang syar'i itu namanya, tidak ada lebihan. Tetapi kalau misalnya ada tambahannya 1 juta, dicicil selama 10 hari, 100.000 dibagikan, tapi habis itu mijetin. Nah, meskipun tidak dalam bentuk uang, tambahan mijet itu, tapi jangan lupa loh mijet ya. Nah, riba. Ada imbuh, ada imbuh. Jelas tak? Jadi tidak harus dalam bentuk uang, apalagi cicilnya, pinjamnya 1 juta, cicil 10 hari, bacanya 110. Nah, uang admin atau infak, nah, namanya infak, tetapi itu riba. Tapi cuma di syar'ikan, tapi nggak bisa. Infak apa itu? Infak bukan infak. Pinjam koperasi 500.000, kembalikannya 500.000, 50 infak. Nah, infak itu riba, itu bunga. Cuma dikerenkan gitu koperasi. Makanya tak suruh ubah, ya kan? Di Nizar diubah sekarang. Pinjam 500, kembali 500. Karena apa? Istri biar bisa pinjam. Kalau ini tanya, ini barang harganya 10.000, terus tapi bayarnya besok, ya misalnya gitu 15.000. Ya sama, ya kayak gitu. Kan lama. Meskipun bayar besok, bayar kapan. Tetapi kalau misalnya gajiannya besok, saya pinjam 10.000, ya wes, gak ada perjanjian, mengembalikan tetap 10.000, ya. Tidak ada dalam perjanjiannya, kembalikan 10.000, terus terakhir ini tanda terima kasih saya 5.000, boleh. Tetapi kalau ada di dalam akad, ini saya pinjami 10.000, tapi besok kembalikan 15, nah berarti 5.000 kan ada di dalam akad kan, ngerti maksudnya? Itu namanya riba. Tapi kalau tidak ada di dalam akad, 10.000 kembalikan 10.000, nah, tapi punya inisiatif alam, tak tambahin 5.000 besok, kan tidak masuk dalam akad kan pengembaliannya, itu gak apa-apa. Nah, jadi ya ada ini sebagai infak. Nah, itu yang infak itu cuma diistilahkan keren, disyar'ikan, tapi nggak bisa syar'i, tetap itu statusnya tetap riba. Terus ada lagi yang memang biaya administrasi, benar-benar biaya administrasi. Contohnya apa? ATM dipotong kan, itu bukan riba. Meskipun ada di bank konvensional, ATM itu nggak apa-apa. Nah, itu biaya administrasi beneran. Jadi bank konvensional tidak semuanya pas sistemnya itu haram semua, enggak. Ada yang tidak haram. Iya. Dan yang bekerja di bank konvensional tidak semuanya haram gajinya, enggak. Tukang sapu yang enggak ada sangkut pautnya sama pencatatan sebagai saksi, nasabah, enggak. Satpam itu enggak masalah. Itu katanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Terus apa lagi? Wasurbi kulli muskirin, dan memakan sesuatu yang memabukkan walaupun hanya sedikit.
Kenapa? Karena kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan itu adalah haram. Itu apa saja dicampur alkohol. Alkohol memabukkan benda, memabukkan meskipun campurannya cuma sedikit, haram. Tetapi kalau dicampurkan ke minyak wangi, itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan alkohol itu najis, sehingga kalau dicampurkan ke minyak wangi yang beralkohol disemprotkan ke baju jadi najis, dipakai sholat tidak sah. Makanya ada akhirnya keluar alkohol parfum syar'i, ya, parfum tidak beralkohol. Tetapi ada lagi yang mengatakan itu haramnya alkohol itu ketika dimakan. Kalau dicampurkan ke minyak wangi, parfum, yang penting tidak berlebihan, tidak apa-apa gitu. Kenapa? Karena memang dibutuhkan. Kalau misalnya nggak pakai alkohol itu nggak bisa, ya cuma hancur kayak muncrat dikit gitu. Kalau dalam bentuk obat gimana? Kan semua obat kan harus pakai alkohol. Masa? Ya tidak semua. Semua. Itu apa namanya, obat batuk lah, rata pasti ada. Kalau misalnya memang tidak ada obat selain obat itu nggak masalah gitu loh. Tetapi kalau masih ada obat selain yang bercampur alkohol, maka didahulukan yang tanpa alkohol gitu. Apa contohnya? Contohnya habatus sauda tanpa alkohol ya. Wes, sakit tipes habatus sauda, sakit pusing habatus sauda, sakit hati habatus sauda gitu. Hah? Ya enggak lah. Wa akli malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Wa kulli ma harramallahu alaihi minal ma'kulati wal masyrubat, dan semua apa yang Allah haramkan atasnya dari makanan atau minuman. Makanan itu misalnya makanan hasil rampasan, hasil curian, dan segala sesuatu yang tidak boleh dimakan. Kalau minuman seperti arak, minuman keras, atau air susu, tetapi ngambil dari binatangnya orang, atau air susu hasil curian, pokoknya yang haram-haram. Wa qad la'anallahu wa rasuluhu akilar riba, dan sungguh Allah dan Rasulnya itu telah melaknat orang yang memakan riba. Dan tidak hanya orang yang memakan riba, tetapi yang mencatat riba juga dilaknat, yang menyaksikan juga dilaknat. Pokoknya yang berhubungan dengan harta riba itu dilaknat. Wa kullaman a'ana ala aklihi, dan setiap orang yang membantu atas memakan riba itu. Menawarkan misalnya nasabah, ayo nasabah di bank BRI, BNI, semuanya. Nawar-nawarkan itu, membantu itu. Atau ada yang mengusulkan di sana aja lah, pinjam di KPR di bank ini. Nah, itu membantu itu. Dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Wa la'ana syaribal khamri, dan juga telah melaknat Allah dan Rasulnya itu orang yang meminum khamr. Wa kullaman a'ana ala syurbiha, dan juga orang yang membantu atas orang yang meminum khamr, hatta al-ba'i alaha, sampai orang yang menjualnya juga dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Jadi dilaknat, pokoknya kalau membantu keburukan meskipun sedikit, itu kena dosanya sama. Pak Alam misalnya nunjukkan sesuatu, mana, tapi perampok, mana jualan pedang, itu udah di sana. Nah, nunjuk kayak gitu sama nanti dosanya ketika si perampok itu membunuh. Makanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Suruh tolong menolong dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam keburukan. Tetapi kalau menunjukkan kebaikan, misalnya ditunjukkan, ayo salat zuhur, meskipun orang itu memang mau salat zuhur, dapat pahalanya. Ngajak itu. Sudah jelas-jelas mau berangkat ke masjid, ayo ke masjid, nah tetap ngomong itu tetap dapat pahala. Itu maksiat perut. Ciri-ciri orang yang melakukan maksiat perut itu buncit,
Ya enggak lah. Enggak ada tulisannya, Pak. Kalau cara membedakan orang itu berpuasa atau tidak gimana? Apa dilihat buncit? Kalau buncit tidak puasa. Kalau kempes puasa. Caranya lihat betisnya. Ya. Iya, kalau jalan-jalan di warung kopi ada betis-betis itu. Berarti gak puasa itu. Oh, coba betis di sini ya, Pak. Gak pengaruh mau dilihat betisnya di sini. Saya nggak nyambung. Lemot ya. Wa ma'asil lisan. Sekarang yang kedua adalah maksiat mulut. Kasiratun aidon, banyak juga maksiat mulut itu. Mislul ghibah. Contohnya ghibah. Ghibah itu wahiyya zikruka akhakal muslim bima yakrahu wa in kunta shadiqan, yaitu kamu menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh saudara muslimmu meskipun itu benar. Itu ghibah. Yang diomongkan benar, ghibah. Itu yang dosa besar. Wan namimah, mengadu domba. Wal kadzib, berdusta. Wasyatmi, mencemarkan nama baik. Wasabbi, mencaci. Walla'ni, dan melaknat. Wa ghairiha, dan selainnya. Makanya meskipun orang itu sudah keluar jalur, itu tidak boleh dilaknat. Sampai dikatakan misalnya bla 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 laknatullah, nggak boleh ngomong kayak gitu. Ngerti tak maksudnya? Alam laknatullah, nah, itu nggak boleh. Kalau si laknatullah, Ya kenapa nggak didoakan aja? Mudah-mudahan yang si A itu dapat hidayah. Misalnya si A gitu. Si A misalnya, memang saking bencinya sampai dikatakan laknatullah. Jangan, iya. Jangan-jangan nanti di akhir Allah memberi petunjuk gimana? kecuali yang sudah mati. Hah? Buat yang sudah mati ya. Nah, Iya. kecuali yang sudah jelas gitu loh, iblis. Kayak misalnya pembunuhnya Ali gitu. Itu boleh. Ya emangnya ada gunanya Pak Alam ngomong laknatullah ke pembunuhnya Ali? Buat ini. buat mendidik. Mendidik sopo? Mendidik. Tidak boleh seperti itu. Laknatullah. Nggak usah pakai laknatullah. Nggak boleh seperti itu perbuatannya. Pokoknya jangan mendoakan yang buruk-buruk. Ya masalah Allah melaknat atau tidak, ya urusannya Allah. Allah wis tahu meskipun Pak Alam nggak ngomong laknatullah. Ya apalagi masih hidup di Indonesia, meskipun benci itu nggak boleh ngomong laknatullah, itu doa. Ya kasih anu aja, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk, kan lebih enak. Seandainya dapat petunjuk beneran gimana? Enak kan, malah bisa memperkuat Islam. Wa ma'asil aini, dan maksiat mata. Mithlun nazari ilan nisa'il ajnabiyyati. Maksiat mata itu contohnya adalah melihat perempuan yang bukan mahram. Itu juga maksiat mata. Kalau pandangan pertama nggak sengaja itu nggak apa-apa. Pandangan berikutnya itu haram kalau sampai diulang. Yang boleh itu ketika hal-hal yang berhubungan misalnya sedang jual beli yang memang butuh untuk melihat, itu nggak apa-apa. Tapi cukup wajahnya toh, nggak semuanya. Minta semuanya. Berdiri itu gimana? Hah? Apanya berdiri? Wa nazaril aurati, dan melihat aurat. Itu juga maksiat mata. Wa nazari bil istiqari, melihat seseorang dengan pandangan meremehkan. Ini orang ini kok kurang NU misalnya. Kurang NU orang ini. Jangan-jangan wedus gitu. Gak apa-apa. Dipanggil wedus itu artinya ya kita tidak punya dosa gitu loh. Wedus itu nggak punya dosa.
Senang berarti ya. Kalau orang nggak punya dosa, ya mana tempatnya? Ya wedhus yang nggak di surga. Meskipun nggak punya dosa. Meskipun nggak punya dosa, ya nggak di surga juga. Jangan bangga. Iya, Dek. Terus mau lah tinggal di surga bareng wedhus. Mau lah. Siapa bilang di surga? Ya, dipanggil wedhus. Oh, mungkin sama-sama nggak punya dosanya gitu. Artinya memuji. Didoakan. Didoakan tidak punya dosa seperti wedhus kan gitu. Diaminkan. Amin. Ya wes pokoknya panggilannya sekarang bukan Gus, Dus. Dus Alam. Dus Arif. Akan disampaikan oleh Dus Arif. Nih pokok. Apa ikut Dus? Wedhus. Nanti di Majelis Al-Anwar namanya gitu. Di WA itu ya. Iya, Dus. Lagi ngapain? Oh maaf salah tulis. Wedhus lengkap. Terus Ilal muslim, meremehkan apalagi sesama muslim. Meskipun dia itu tidak terlalu NU, tidak boleh diremehkan gitu loh. Apalagi itu yang NU beneran gitu. Malah meremehkan NU yang beneran. NU dari lahir. Oh, NU-nya dari lahir. Nah, itu. Wan nadhari fi baitil ghairi, dan melihat ke dalam rumahnya orang lain bi ghairi iznihi, tanpa izin. Itu nggak boleh. Makanya ketika bertamu tidak boleh pas di depan pintu, harus di samping pintu. Misalnya pintu di sini itu miring gini, dok dok dok, bukan pas di depan, dok dok dok, sambil melangkau, pas di depan pintu. Ya kayak nyari apa gitu. Nah, istrinya belum pakai apa-apa kan gitu. Untung istri saya kemarin tak bilang ada Pak Alam, ada Pak Sony, ada Bu Sony, akhirnya pakai baju di dalam kamar mandi. biasanya Tak sebut semuanya, kode itu. Biasanya langsung wis. bahaya tadi. Makanya harus ngadep ke membelakangi. Dek 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 3 kali. Oh nggak ada, assalamualaikum. Langsung berbalik. Tunggu, jangan langsung, baru beberapa detik tunggu. Sekiranya 4 rakaat sholat, tunggu. Ketok lagi, dek 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 dek. Assalamualaikum. Mungkin lagi makan, lagi sholat. Ini sekiranya sekitar sudah makan. Assalamualaikum, pulang kalau nggak ada. Sama kayak nelpon, miss call, itu cukup 3 kali. Nelpon kok nggak diangkat, 1. Nelpon lagi 2, 3. Kecuali memang darurat penting, ada info-info kecelakaan, ketok nggak apa-apa. Ma'asil udhuni, dan maksiat telinga. Wa ma'asil udhuni, dan adapun maksiat telinga, kal istima'i ilal ghibah, mendengarkan ghibah itu juga haram, sama seperti orang ghibah. Apalagi diam, ada lagi ngomongin ini, kita diam aja. Artinya apa? Sepakat dengan itu. Kalau memang nggak sepakat, dialihkan pembicaranya. Gimana kabarnya, itu dialihkan seperti itu. Atau tinggal kalau nggak bisa mengubah. Tapi ada ghibah yang dibolehkan. Ghibah yang seperti apa? Ketika mengingatkan orang ini berbahaya. Ini orang berbahaya, jangan diikuti. Nggak apa-apa diingatkan ke yang lain. Seperti maksudnya. Atau melaporkan seseorang. Misalnya ke ketua RT. Di sana loh ada orang bawa perempuan. Itu kan ghibah aslinya. Tapi ghibah syar'i. Nah, kan sekarang musim-musim syar'i. Baju syar'i. Ghibah syar'i. Ya wedhus ya. Wedhusnya sing syar'i kan gitu. Wa ghairi dzalik minal muharramati, dan selain itu yang juga haram. Wa ma'asil yadi, dan maksiat tangan. Ma'asil yadi qad tatfif, seperti qad tatfif fil qaili, mengurangi takaran. Itu maksiat tangan. Wal wazni, mengurangi timbangan. Wal khiyanati, berkhianat. Itu juga maksiat. Wassariqah, mencuri. Wasairil muamalatil muharramati, dan semua interaksi yang haram yang berhubungan dengan tangan. Contohnya kal qatli, membunuh, wadarbi, memukul, bi ghairi haq, dengan tanpa alasan yang benar. Itu juga haram.
Ma'asir rijli, maksiat kaki. Wa ma'asir rijli al-masyu fi si'ayatin, yaitu berjalan mengadukan. Mengadukan tuh apa itu? Ngelaporkan itu. Wadul. Nah, itu bahasa Jawanya. Wadul. Pokoknya, Rojak. misalnya wadul apa? Ya melaporkan tapi memfitnah gitu loh, tidak sesuai dengan. Tapi kalau melaporkan kayak tadi, ini ini melakukan ini nggak apa-apa, melaporkan yang dibolehkan itu. Nah, tetapi menyampaikan kepada penguasa atau hakim melaporkan sesuatu yang tidak benar, itu yang nggak boleh. Bi muslimin, ya seorang muslim pokoknya yang jelas yang digitukan. Au qatlihi, atau membunuhnya. Au ma yadurruhu, atau hal yang membahayakannya. Bi ghairi haqqin, dengan tanpa alasan yang benar. Wa ghairu zalika, dan selain itu min kulli ma harumal masyu ilaihi, hal-hal yang diharamkan yang lainnya. Wa ma'asil farji, maksiat kemaluan. Kazina, seperti zina. Yaitu kalau kita melihat orang zina, jangan keburu melapor ya, kalau cuma satu orang yang melihat. Kenapa? Ya kita yang dicampur 80 malah. Harus ada berapa saksi kemarin? 4 orang saksi dan melihat pas masuk ya. Pastikan. Pastikan masuk. Kalau masuknya ke lubang lain, jendela misalnya. Oh salah masuk, jangan disaksikan. Wal liwat, atau homoseks. Homoseks itu perbuatan memasukkan itu ke sebagian itu. Apa itu namanya? Ke dubur ya. Kubul dimasukkan ke dubur. Wal istimna'i bil yadi, dan onani. Itu maksiat farji itu. Yang pernah onani itu juga maksiat itu. Maksiat kemaluan. Hah? Siapa yang pernah praktekkan? Kok yang nggak pernah itu? Mengeluarkan mani dengan tangan sendiri, itu nggak boleh. Tangan sendiri itu apalagi tangannya orang lain. Tangannya basah. Bisa pakai tangannya Pak Salman. Itu tambah nggak boleh kan Pak Salman. Tangan sendiri aja nggak boleh, apalagi tangan Pak Salman. Ya nggak apa-apa. Kalau mimpi Pak Salman. Ya mimpi nggak apa-apa, nggak batal meskipun sampai mimpi basah di siang hari. Pokoknya dia dan selainnya. Gimana? Ini nggak pengen ketinggalan. Jangan-jangan malaikat tuh ya. Nyatet iki sapa sing serius. Sing ngalor ngidul ngomongnya dicatat sama malaikat ya. Ma'asil badani. Mana? Wa ghairiha min ma'asil farji. Dan selainnya yang berhubungan dengan maksiat kemaluan. Kalau dilihat lah. Ini bisa bayang. Ma'asil badani, dan maksiat badan. Wal maksiatu bikullil badani, maksiat dengan seluruh badan, seperti kal uquqi lil walidaini, seperti durhaka kepada orang tua. Itu tidak boleh. Wal firari minaz zahfi, lari dari peperangan. Enggak boleh itu. Durhaka kepada orang tua enggak boleh. Tetapi kalau orang tuanya menyuruh ke maksiat, wes gak usah pakai jilbab. Ya wes, lakukan, orang laki-laki kok.
Gak serius itu. Lah wong laki-laki masa diikuti? Ya bener kan? Jangan pakai jilbab siapa? Iya, banyak. Ya Pak Sabar. Ini saya disuruh orang tua. Kan pakai jilbab, iya siap lah. Dari situ, coba jilbab. Naik satu, naik Mesti akhiri tak? belum ini, satu. Ted, kalau lihat wajah cewek kan pandangan pertama halal ya. Oh. Pandangan pertama tapi agak lama. Ada kan belum. Pandangan pertama itu ya pandangan Pertama ini. 1 detik. Pandangan, Pak. Tak langsung. Kalau enggak wajah malah enggak apa-apa juga ya. Enggak wajah. Kaki. Atau kaki. Pandangan pertama itu enggak wajah. Apa yang lain? Malah yang lain ya malah lebih bahaya. Kukunya. Pandangan pertama ya lihat langsung melihat yang lain itu loh. Lihat tapi yang lama gitu. Ini pandangan pertama nggak dosa terus. Ya sama aja. Termasuk ini Bro, ya, termasuk video itu ya. Iya sama. Masih lihat itu. Yang dilihat kan bukan yang hak. Kecuali yang dilihat istri sendiri ya nggak apa-apa, selama-lamanya nggak apa-apa dilihatin terus. Oh, video tak boleh ya? Ya nggak boleh, sama aja. Gambar ya? Hah? Iya meskipun gambar tapi kan bukan yang hak gitu loh. Hapus nanti. Ya kalau mak toya ya nggak apa-apa. Lihat lama. Kalau gambar kartun enggak boleh juga ya. Ya yang penting ya nggak mengumbar awal. Kalau Pak Alam malah terangsang pada gambar kartun ya nggak boleh juga. Sesuatu yang membuat terangsang itu nggak boleh. Kalau lihat kucing yang mau terangsang jangan dilihat kucing. Dalam film Ipin bingung. Ya makanya lihat dong. Ngelihat wedhus terangsang ya cocok dilihat. Si wedhus iku. Wa huwa minal kabair, dan lari dari peperangan itu termasuk dosa besar. Durhaka kepada orang tua itu juga termasuk dosa besar. Itu ada kitab Ad-Dahabi yang nulis Al-Kabair, kitab dosa-dosa besar. Itu ada puluhan dosa besar. Syirik paling besar. Ya itu, pokoknya kayak gitulah. Akhirnya cuma ada 10 dosa besar. Hah? Enggak, puluhan, ada 70 berapa. Itu dosa besar yang diketahui tok itu. Kayak malaikat yang diketahui 10. Malaikat juga diketahui banyak. Wa ghairi ma dzukira minal muharramat, dan selain apa yang disebutkan dari yang haram-haram. Mislu qati antir rahim, memutus silaturahim. Itu juga enggak boleh. Wa zulmin nas, menzalimi manusia. Wallahul muwafiq, semoga Allah memberi taufik, wal mu'inuh, dan memberi pertolongan, lima yuhibbuh, dengan apa yang ia cintai, wa yardha, dan ia ridha, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi, dan para sahabatnya. Wallahu a'lam bissawab. Hatam. Dan yang terakhir ada tambahan hatam ini, Qunutus Syafi'iyah, bacaan Qunut Asy-Syafi'i. Baca bersama-sama Qunut, 1, 2, 3. Allahumma hdina fi man hadait, fi man afait, tawallait, wa qina syarra ma qadait. Panjang pendeknya itu dibenarkan. Wa barik lana, bukan wa barik lana fima a'tait. Salah, atau dipanjangkan wa barik lana, wa barik, ya yang benar panjang pendeknya. Artinya karena nanti jadi beda. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, beri kami petunjuk bersama orang-orang yang telah Kau beri petunjuk. Wa afina fi man afait, selamatkanlah kami bersama orang-orang yang telah Kau selamatkan. Wa tawallana fi man tawallait, uruslah kami bersama orang-orang yang telah Kau urus. Wa barik lana fi ma a'tait, berkahilah untuk kami apa yang telah Engkau berikan. Wa qina syarra ma qadait, dad ya, bukan qadait.
wa qina syarra ma qadait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Jauhkan kami dari keburukan apa yang telah Engkau tetapkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Sesungguhnya Engkau yang memutuskan dan tidak diputuskan sesuatu kepadamu. Wa innahu la yadillu man walait. Sesungguhnya tidak akan hina mereka yang telah Engkau jaga. Wa la ya'izzu man 'adait. Dan tidak akan mulia mereka yang Kau perangi. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Maha suci Engkau Tuhan kami dan maha tinggi. Falakal hamdu ala ma qadait. Bagimu segala pujian atas segala yang Kau tetapkan. Walakas syukru ala ma an'amta bihi walait. Beda tambahan ini. Bagimu segala syukur atas segala nikmat yang Kau turunkan dan limpahkan. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya, salamnya. Jadi kalau kunut itu, kalau di kitab Safinatun Najah itu ada syarat-syaratnya, jangan ditinggal. Ada keluarga disebut, sahabat disebut. Ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. Itu harus ada. Wa sahbihi wa sallam. Enggak ada itunya, ya enggak pas ke syarat-syaratnya. Barokah itu enggak harus. Pak Ahar semuanya yang enggak harus ada barokahnya di barokah semuanya. Wa barokah wassalam semuanya. Enggak apa-apa, saya enggak pakai sesuai dengan kalimatnya Imam Syafi'i, enggak ada. Mau ditambah enggak apa-apa. Doa-doa tambahan lain enggak apa-apa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Saya kan enggak pernah baca kan ya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Karena teksnya memang seperti itu. Kunut taweh itu kan pasti tambah ya. Apa? Kunut taweh. Enggak, sama aja. Yang nambah, hah? Tadi tambah enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Saya kalau kunut sama, enggak ditambah-tambah. Soalnya enggak hafal tambahannya. Ya hafal, tapi enggak tak tambah. Wong yang lain sudah ngantuk ditambahin. Saya tadi malam rakaat terakhir tidur. baru lihat. Kalau nggak ada HP mati. Ya, iya. Itu untuk menghibur itu, buka lagi biar enggak ngantuk. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.